Beberapa waktu yang lalu pengguna medsos di Indonesia sempat ramai lepas munculnya beberapa tagar penolakan terhadap feminisme. Indonesia tanpa feminis dan uninstall feminisme adalah salah duanya. Selain argumen serius ada juga sih beberapa komentar lucu. Semisal kalau nggak ada feminisme, mau di Ayunda nggak bakalan bingung mau milih kampus Stanford atau Harvard. Nah kali ini barengan Eki saya bakal ngobrol perkara kesetaraan gender dan feminisme, juga kekerasan seksual, serta bagaimana sih menjadi kawan bagi LGBTIQ+. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Terakhir aku lihat kan lagi ngasih semacam penyuluhan gitu ya buat driver-driver ojek online gitu ya. Itu sih gue dan perempuan itu membantu Holabek kemarin, Holabek Jakarta untuk bikin pelatihan ke perwakilan driver ojek online soal pelecehan seksual baik yang dialami oleh drivernya maupun yang dialami oleh penumpangnya. Pelecehan atau kekerasan seksual apa saja sih yang mungkin terjadi kalau di ojek? Kalau yang terjadi sama drivernya kebanyakan adalah bentuknya meraba, karena kan itu yang paling mungkin terjadi ya. Mau drivernya laki atau perempuan, mau penumpangnya laki atau perempuan, itu terjadi. Yang paling banyak terjadi pada drivernya begitu. Kalau pada penumpangnya kebanyakan dibawa lari itu entah dia dibawa ke tempat yang sunyi lalu ada percobaan perkosaan atau perkosaan, atau setelah itu dia dikuntit. Jadi karena drivernya tahu rumahnya di mana, orang ini turunnya di mana, punya nomor teleponnya karena pernah nganterin dan pernah ngambil orderannya, jadi dia akan nguntit terus ngirim chat terus, nunggu di tempat kerjanya, nunggu di rumahnya, atau dia ngirim chat-chat mesum. Hal lainnya lagi adalah yang mungkin terjadi, biasanya sih dia ngancem akan bawa orang ke tempatnya dia kalau dia nggak mau diajak pergi atau gimana. Bentuknya lebih ke stalking. Tapi kan sekarang by system bukannya sudah tidak dimungkinkan ya mereka buat tahu nomor pribadi kita, ya nggak sih? Bedanya sama jasa transportasi di luar negeri yang setahu gue, mereka nggak ngasih nomor telepon asli dan hanya bisa dihubungi saat orderan itu diambil. Kalau di Indonesia kan nomor asli. Jadi ya emang paling aman adalah akhirnya pencegahan dari si penumpangnya sendiri. Kalau turun jangan di kantornya persis, di gedung mana kayak, jadi agak jalan dikit, atau jangan di rumahnya, di rumah tetangganya. Kalau sistem pelaporan yang mereka punya cukup responsif nggak sih sebenarnya? Responsif sih sebetulnya, cuma tidak menjamin adanya tindak lanjut yang bisa membantu korban ataupun membantu pelaku. Karena biasanya karena driver-driver itu adalah mitranya, jadi hal yang paling mudah dilakukan kan udah di PHK aja, udah diputus kemitraannya. Tapi setelah itu kan drivernya masih bisa datang lagi nih ke tempat korban dan nggak ada perlindungan jaminan bahwa pelaku nggak akan datang lagi. Itu penanganan kalau penumpang yang mengalami pelecehan gitu ya. Kalau drivernya yang mengalami pelecehan seperti apa biasanya mereka penanganannya? Seringkali driver jadi lebih takut untuk melapor kan, karena kan takut satu, ratingnya jelek dari penumpangnya, dua, kalau dia lapor disuspend juga gitu sama penyedia jasa transportasi online ya, akhirnya mereka nggak ngelapor. Dan seringkali ya itu di keep aja sebagai cerita, tapi sesama driver biasanya mereka punya grup-grup chat gitu, mereka akan ngasih tahu screen capture nih, yang ini jangan diambil karena dia pernah ini. Paling ya yang prevention yang bisa mereka lakukan hanyalah itu pun penumpangnya bisa ganti nama kan, ganti akun atau ganti foto. Kenapa sih masih terus terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual bahkan gitu ya di transportasi gitu di Indonesia? Kalau transportasi yang sifatnya massal biasanya terjadi karena jumlahnya terlalu banyak penumpangnya di saat yang bersamaan, jadi pelaku memanfaatkan situasi itu untuk melakukan aktivitas seksual yang hanya menguntungkan dirinya aja. Sementara kalau untuk yang sifatnya lebih personal kayak transportasi online, itu bisa terjadi karena dia bisa akses data pribadi penumpangnya, tahu alamatnya, tahu nomor handphonenya gitu, dan dari nomor handphone dan alamat kan dia bisa googling data lebih lanjut gitu soal orang itu. Apalagi kalau penumpangnya pakai nama asli. Coba aja ditanya gitu ke teman-teman kita, lo pakai nama asli atau pakai nama samaran di akun transportasi online kita? Gue sendiri baru sadar, bisa diganti ya, dan gak mesti nama asli, dan baru diganti kemarin. Kalau Neki sendiri pernah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual bahkan gitu ya di transportasi atau di ruang publik lah katakanlah? Transportasi umum. Dari semua jenis transportasi yang ada tuh gue pernah ngalamin semuanya, makanya sampai akhirnya bikin komunitas ini kan. Kalau dulu sih seringkali karena belum ada transportasi online, pakainya ya angkot, terus bis yang sifatnya massal. Mereka memanfaatkan situasi di mana penumpangnya banyak, terus mereka melakukan aktivitas seksual. Biasanya bentuknya ya paling selalu raba-raba bagian tubuh privat gitu kan. Terus kalau yang bentuknya taksi yang individual gitu juga pernah, dia menceritakan aktivitas seksualnya. Cuma untungnya dari dulu gue nggak pernah pakai taksi yang nggak jelas mereknya, jadi gue selalu pakai yang jelas mereknya. Segera setelah situasi itu terjadi, gue langsung lapor ke customer service-nya, ditindak walaupun nggak di PHK nih drivernya. Bahkan
untuk yang kayak gitu aja drivernya nggak di PHK. Kebayang nggak sih kalau taksi-taksi lain yang nggak jelas taksinya apa? Saat itu sih pas gue telepon customer service-nya nggak direspon tentu saja. Setelah itu gue nge-tweet, gue mention lah si merek taksi ini, baru direspon gitu kan. Karena biasanya public shaming adalah metode paling efektif untuk meminta respon dari penyedia jasa apapun. Terus gue bilang kejadian gini, terus dia minta kronologi kejadiannya, gue jelasin. Terus dia nanya harapannya apa, gue bilang harapan gue orang itu dipecat, tapi ternyata orang itu nggak dipecat, cuma di suspend 3 hari, tapi abis itu kerja lagi. Terus gue bilang pokoknya ya udah nggak apa-apa, yang penting ini ditindak, kalau enggak gue masukin ke surat pembaca. Jadi lebih cepat responnya gitu. Karena tanpa itu emang biasanya mereka nggak akan ngerespon. Begitupun dengan kasus-kasus pelecehan seksual di Instagram misalnya, itu kan juga baru direspon karena viral kan, gitu biasanya. Tapi kalau kemudian mengadu sosial media gitu perlu hati-hati juga nggak sih, kan bisa dilaporin balik nanti, kan ada undang-undang kita ya soalnya kan, ngeri juga kan. Nah, iya memang itu jadi itu menjadi kendala tersendiri. Seringkali tuh banyak kasus pelecehan seksual. Kenapa korban nggak ngelapor? Karena korbannya dilaporin balik. Tadi pakai UU ITE yang pasal pencemaran nama baik. Karena beda dengan kekerasan fisik, kekerasan seksual tuh kan nggak ada buktinya ya. Kalau kita ditabok orang, kita bisa ngelapor nih, ada buktinya nih, bukti fisik yang bahwa kita berani tabok orang. Tapi kalau kita digrepe orang misalnya, atau kita digesek-gesek sama orang, kan nggak ada buktinya. Dan itu emang rentan untuk dilaporin balik. Makanya akhirnya yang dilakukan adalah kita mencegah aja dari diri kita sendiri. But at least saat kita menceritakan itu dan kita bisa menjelaskan kronologisnya, berarti kan ya maksudnya kalaupun orang ngarang tuh niat banget gitu kalau ngarang apa sih gitu detailnya. Dengan lo menceritakan itu, setidaknya lo menjelaskan bahwa ini tuh terjadi loh, walaupun saat itu nggak ada saksinya, itu terjadi. Karena itu juga akhirnya beberapa orang kalau pas lagi kejadian memilih untuk merekam supaya ada buktinya. Ya cuma tadi kalau nggak hati-hati pas kita nyebarin itu bisa kena UU ITE. Nah biasanya kalau habis ngerekam itu baiknya sih berkonsultasi dengan LSM yang isunya di situ supaya bisa dibantu pelaporannya. Kalau biasanya berhadapan dengan aparat, entah itu polisi atau juga petugas pengamanan gitu, kadang juga orang lapor ngerasa nggak nyaman gitu kan, malah kayak jadi diinterogasi balik gitu nggak sih? Makanya kalau ke kantor polisi biasanya komunitas-komunitas yang isunya di kekerasan terhadap perempuan ini kami menyarankan ke UPPA-nya, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi yang ada di sana polisinya juga perempuan gitu. Kalaupun ditanya juga dengan cara yang nyaman dan emang biasanya udah melewati training di mana emang khusus untuk menangani kasus kekerasan. Kalau nggak ke situ, biasanya kita nggak menyarankan untuk ke kantor polisi yang isinya laki-laki. Kami lebih menyarankan ke komunitas aja atau lembaga pendamping korban atau LSM yang biasa menangani itu. Jadi setidaknya mereka udah punya SOP nih kalau ada korban mesti diapain. Atau kalau buat komunitas-komunitas ini yang basisnya Instagram kan kadang suka dapat DM-an kasus-kasus. Kita biasanya nanya, oke yang lu butuhkan apa? Bantuan medis kah, psikologis kah, hukum kah? Dari situ kita rujuk lagi ke komunitas lain yang emang lebih punya kapasitas. Secara definitif gitu sebenarnya pelecehan dan kekerasan seksual itu apa sih? Kalau kita ngomong ke sekolah-sekolah biasanya penjelasannya adalah kayak gini. Kekerasan seksual itu kan terdiri dari 2 kata ya, kekerasan dan seksual. Kekerasan itu definisinya, indikator utamanya adalah saat ada paksaan. Jadi siapapun yang melakukannya, bentuknya apapun, tapi itu adalah paksaan, maka itu masuk kekerasan. Seksual itu saat melibatkan aktivitas seksual dalam bentuk apapun gitu. Jadi kekerasan seksual itu adalah di saat indikatornya itu menjadi kekerasan seksual atau bukan saat ada paksaan dalam konteks melibatkan aktivitas seksual. Jadi kalau misalnya kita bahas ke sekolah nih misalnya, ciuman itu kekerasan seksual atau bukan? Itu bisa menjadi bentuk kekerasan seksual saat ada paksaan, baik itu dari orang yang kita kenal maupun nggak kenal sekaligus gitu kan. Lebih nggak enak lagi kalau nggak kenal, tapi bahkan saat orang yang kenal memaksa kita juga itu termasuk kekerasan seksual tetap. Kalau pelecehan? Nah, kekerasan seksual itu bentuknya beragam, mulai dari pelecehan sampai ke perkosaan, percobaan perkosaan dan kejahatan seksual yang biasanya bentuknya pakai alat bantu, terus jumlahnya banyak, atau gang rape juga termasuk ke situ. Pelecehan itu lebih masuk ke kekerasan seksual verbal atau fisik yang tidak diakhiri dengan aktivitas seksual. Jadi nggak berakhir dengan sexual intercourse misalnya, atau paksaan untuk sexual intercourse, tapi bentuknya adalah seksual juga tetap. Jadi pelecehan seksual itu bisa dibilang gradasi yang tingkatannya lebih ringan dibanding yang tadi gitu. Bisa kasih contoh nggak sih kira-kira ya, buat laki-laki atau juga buat perempuan gitu, seperti apa? Jadi kekerasan seksual itu macam-macam. Ada yang bentuknya verbal, misalnya dipanggil dengan menyebutkan bagian tubuh tertentu. Semok banget mantatnya, itu pelecehan seksual verbal. Atau nggak mesti menyebutkan bagian tubuh tertentu, tapi menyebutkan kalimat yang merendahkan kayak, ih kok keluarnya malam-malam sih, harganya berapaan sih? Itu juga termasuk pelecehan seksual. Terus kalau yang melibatkan aktivitas seksual tapi non sexual intercourse, misalnya kayak mulai dari mandangin kita dengan cara yang gak nyaman dan mandanginnya ke bagian tubuh tertentu yang private banget. Kan lo kalau dipandangin terus celananya kan juga gak nyaman kan gitu, walaupun lo cuma ngeliatin doang. Kadang orang mikir, ya dia punya mata, ya gue tahu dia punya mata, tapi kan dia ngeliatin badan gue gitu. Sampai ke raba-raba, grepe-grepe, gesek-gesek, itu biasanya yang dilakukan. Setelah itu ada juga bentuk yang sudah melibatkan aktivitas seksual. Misalnya dia tiba-tiba buka celana terus masturbasi, itu juga termasuk pelecehan seksual. Karena kan kita gak berkenan kan.
Iya. Terus setelah itu sih tingkatannya biasanya adalah lebih ke langsung melibatkan aktivitas seksual, entah dia tiba-tiba grepe-grepe, terus nyium, terus meluk, itu udah melibatkan aktivitas seksual sampai ke percobaan perkosaan atau perkosaan berkelompok sampai ke kejahatan seksual yang menggunakan alat bantu. Nah itu kan di ruang publik gitu ya. Kalau di internet kan ada juga ternyata kan itu terjadi gitu. Boleh dicontohkan juga nggak sih kalau bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di sosial media katakanlah? Misalnya bisa dengan orang ngirim chat yang mesum, nanya-nanya harga. Pernah ada teman gue ditanya, sejamnya berapa? Terus gue bilang jawab aja 60 menit gitu kan. Terus padahal cuma karena dia posting foto apa yang itu biasa-biasa aja. Terus ngirimin bagian tubuh tertentu, bagian tubuhnya dia gitu. Padahal kita minta juga enggak, tertarik juga enggak. Atau minta dikirimin foto kita, foto bagian tubuh tertentu atau foto keseluruhan yang nggak pakai baju misalnya, itu kan juga termasuk. Atau bisa jadi dia ngambil foto kita terus disebarin di akun atau disebarin di WhatsApp. Pernah baca nggak sih kayak akun apa cantik, akun apa ganteng, PNS ganteng, PNS cantik, itu kan nggak jelas, nggak pakai izin kan, dan itu angle-nya dibikin semau dia, captionnya semau dia, jadi kan bisa framing seada-adanya dia aja kan, dan itu juga termasuk kekerasan seksual. Ada juga ya di sini ya? Ada loh, banyak, tinggal cari aja kata kuncinya tuh, dan foto-fotonya tuh kayak nih orang, gue yakin orang ini pasti nggak tahu foto ditaruh di sini. Itu lebih ke kekerasan berbasis gender online masuknya. Atau kalau misalnya relasinya pacaran, kadang difoto dalam keadaan yang seksi saat itu masih berelasi, tapi setelah putus sebarin fotonya. Kalau pacaran mungkin termasuk ketika dipaksa untuk berhubungan atau mungkin bahkan ciuman, itu termasuk kekerasan gitu ya. Dan nggak harusnya mau kan? Iya, cuma kan kadang ada situasi di mana lo seolah-olah dibikin nggak punya pilihan. Kayak lo kalau nggak melakukan ini nanti gue akan kasih tahu ke orang-orang kalau lo gini. Atau dia menggunakan ancaman-ancaman lain gitu misalnya. Atau bisa juga sampai kadang suka ada juga kasus dating rape misalnya. Ada juga kasus kekerasan dalam pacaran di mana pacarnya itu emang nggak boleh kemana-mana, disekap sama dia, sama pacarnya itu. Jadi ya bentuknya bisa macam-macam banget. Itu kadang dianggap cuma posesif aja. Bahkan posesif dalam pacaran itu dianggap hal yang biasa gitu ya. Nah itulah dia lah, maksudnya harusnya kita mulai ini sih, yaitu pengaruh ke berbagai macam tontonan yang ditonton sama remaja masa kini, dan gue di masa lalu juga gue juga belajar bahwa kalau orang cemburu sama gue berarti bagus dong, padahal kan harusnya ya nggak kayak gitu kan cinta gitu. Padahal posesif itu adalah indikator paling awal soal kekerasan loh, karena kan poses itu kan artinya memiliki ya. Dengan lo berpikiran lo memiliki sesuatu, maka orang itu tuh udah lo anggap sebagai barang, sebagai properti, lo udah nggak lagi memanusiakan dia. Nah di saat kita udah mulai merasa memiliki, maka kita akan mulai mengendalikan dia, dan saat kita mau mengendalikan sesuatu udah pasti kita maksa dong. When you want to control means that you will force. Nah, itu adalah indikator awal dari kekerasan. Jadi biasanya sih kita kalau ke sekolah juga ngasih edukasi dasar soal kekerasan dalam pacaran biasanya, untuk jadi indikator ini loh, kalau dari pas pacarannya aja udah ada tanda-tanda kayak gini, jangan mau sampai nikah sama dia. Karena dating violence it's a bold sign bahwa nanti di masa depan lo akan masuk dalam lingkaran KDRT gitu. Kalau bisa sedini mungkin dihindari ya dihindari kan. Itu sebenarnya arti dari cinta nggak harus memiliki ya itu tadi gitu ya, nggak posesif. Cinta emang nggak seharusnya memiliki. Makanya itu kan. Iya. Sebenarnya kan obrolan semacam ini soal pelecehan atau kekerasan seksual itu kan makin banyak gitu kan. Tapi toh juga nyatanya masih banyak orang yang permisif atau bahkan nggak aware gitu kalau dia mengalami kekerasan seksual gitu. Satu, karena orang masih tabu ngomongin apapun yang berhubungan dengan seks. Seolah-olah dianggap kalau kita ngomongin kekerasan seksual atau apapun yang berhubungan dengan seksual, ngomongin kesehatan seksual dan reproduksi aja, lu googling deh kata kunci Caspro atau sexual health gitu, diblokir loh. Padahal cuma sexual health dan reproduction gitu. Bener. Maksudnya itu ngomongin kesehatan seksual reproduksi yang bahkan bisa diomongin di puskesmas tapi nggak bisa lo akses. Padahal badan itu adalah hal paling privasi dari semua manusia. Jadi pentingnya ngomongin itu adalah sebenarnya itu. Cuma orang satu tadi karena ngomongin seks itu tabu, jadi mereka nggak pernah ngerti. Oke, ini badan gue, emang harus dibatasi ya? Batasinya sampai mana sih? Kenapa harus dibatasin sih? Gitu. Padahal ya itu kan badan lo satu-satunya ya. Kalau rumah dimaling orang, ya oke lo bisa pindah ke rumah lain. Gitu. Kalau badan diakses sama orang tanpa izin, lo nggak bisa pindah ke badan lain. Gitu. Dan lo berhak membela diri lo sendiri. Kalau menurut gue sih basisnya adalah kembali ke dua hal. Satu, anak-anak tuh perlu diajarin soal otoritas tubuh, bahwa tubuh itu tuh cuma lo yang punya kontrol atas tubuh lo. Jadi saat ada orang tiba-tiba lompat masuk ke ranah privasi lo berhak melawan. Kan seringkali kita dianggap itu kesalahan korban, dia kenapa nggak ngelawan? Karena dia nggak tahu kalau dia bisa boleh ngelawan. Dan yang kedua, anak-anak perlu diajarin bahwa tubuh orang lain itu adalah bagian paling privasi dari semua orang. Saat lo mau masuk rumah orang aja perlu izin, apalagi saat lo mengakses tubuh orang lain lo harus izin. Jadi menurut gue dua hal itu perlu diajarin ke semua anak, laki-laki, perempuan, atau anak manapun, untuk diajarin bahwa ya badan itu privasi, lo nggak bisa main ngelanggar privasi orang, dan lo bisa membela
membela diri saat privasi lo dilanggar sama orang. That's it. Itu adalah hal awal untuk bisa orang tuh belajar soal kekerasan seksual. Tadi kan juga sempat disampaikan jalan ke sekolah-sekolah gitu ya. Saya nggak tahu kalau sekarang masuknya mata pelajaran apa gitu. Kalau dulu sih saya ingat SMP guru BP yang pernah ngasih pendidikan semacam itu, bahkan untuk laki-laki diajarin cara masturbasi yang aman katakanlah. Wow, keren banget. Zaman dulu itu makanya itu. Dan itu di mungkin. pinggiran kota gitu kan. Nah, kalau sekarang gitu nggak tahu bentuk pendidikan seksual itu diberikannya kayak gimana gitu ya, atau di mata pelajaran apa gitu. Biasanya sih emang nggak ada ya kalau di sekolah kan. Kalaupun biologi hanya ke proses-proses kayak menstruasi apa, mimpi basah apa, ejakulasi apa, udah gitu doang. Tapi lu nggak pernah dijelaskan soal kapan lo boleh melakukannya, apa aja persyaratan untuk lo melakukannya. Nggak ada tuh tanda-tanda kayak gimana cara ngecek apakah pasangan lo ini sehat atau enggak secara seksual. Bahkan gue pernah ketemu orang ya, udah punya anak dia nggak ngerti loh informasi dasar soal Kespro. Terus lo selama ini nggak pernah dapat informasi apa-apa? Enggak, pokoknya tiba-tiba gue hamil terus punya anak aja. Jadi sama sekali nggak tahu. Kesehatan seksual reproduksi apaan aja, gimana cara ngerawat itu sama sekali nggak tahu. Jadi dia hanya melewati masa itu sebagai bagian dari fase hidup manusia aja udah. Kalau di sekolah setahu gue sekarang juga masih nggak ada. Di biologi cuma gitu-gitu aja, penjaskes atau olahraga cuma gitu-gitu aja. Seringkali diskusi itu adanya di guru BK. Makanya yang gue tahu kalau ada program-program soal kesehatan reproduksi masuknya ke guru BK karena mulainya dari kasus gitu pendekatannya. Jadi bukan diberikan secara umum sebagai prevention, tapi itu sebagai langkah penanganan yang mana menurut gue agak telat tapi daripada enggak. Karena kan harusnya dari awal dikasih tahu dulu nih, ini loh badan lo akan berubah menjadi begini, konsekuensi dari lo melakukan ini adalah ini, apa yang perlu dilakukan, apa yang jangan. Jadi si remaja itu perlu tahu apa aja sih resiko, risk assessment gitu loh. Jadi apa aja sih yang kemungkinan terjadi sama gue, gimana cara gue mencegahnya, kalau terjadi gimana cara menanganinya. Itu nggak pernah ada sih setahu gue. Makanya jadi pada nyari dari internet kan. Iya kan, lebih ngeri lagi sebenarnya kan. Betul. Cuma kan orang tua di rumah juga nggak nyaman ngomongin kayak gitu. Coba aja disurvei gitu, mana ada sih orang tua ngomongin kontrasepsi sama anaknya. Gue yakin nggak pernah ada. Kalaupun disurvei, gue yakin banyak banget ada anak perempuan yang tahu pertama kali cara pakai pembalut pasti bukan dari orang tuanya, itu pasti banyak. Entah dari temennya kek, neneknya kek. Jadi ada sesuatu yang lompat emang bukan dari orang tuanya gitu. Makanya kalau sekarang udah mulai banyak nih pendidikan kayak video-video gimana cara menjelaskan ke anak soal tadi privasi soal tubuh. Jadi setidaknya anak diajarin kalau bagian tubuh ini nggak boleh lo dipegang sama orang lain. Kalau ada orang lain megang bagian tubuhnya itu, lapor ke orang tua. Udah mulai ada tuh video-video kayak gitu. Dan itu mulai beredar di para generasi orang tua baru. Harapannya kalaupun mereka agak canggung untuk menjelaskan itu, mereka puterin aja tuh video ke anaknya biar anaknya ngerti. Setidaknya ada cara untuk anaknya paham, oh ini adalah ranah privasi gue ngerti gimana cara membelanya, gue ngerti bahwa ini tuh nggak boleh dilanggar sama orang lain. Dan setelah itu paling informasi-informasi lain kayak Kespro ya akhirnya jadi lewat materi-materi edukasi yang kayak gitu kan, karena sebagian orang juga mulai menjelaskan ke anaknya, tapi sebagian lagi lewat materi-materi kayak gitu. Kemungkinan kita mengalami pelecehan atau kekerasan seksual kan selalu ada gitu, entah itu laki-laki atau perempuan gitu. Kan sempat jalan ke beberapa sekolah juga. Ada perbedaan pemahaman gitu nggak sih antara perempuan dan laki-laki mengenai kekerasan seksual itu, baik bagi mereka yang mengalami atau juga secara nggak sadar juga melakukan gitu atau jadi pelaku ya. Kalau perempuan kan kebetulan sasarannya emang perempuan semua, walaupun pesertanya ada yang laki-laki juga. Seringkali sih yang banyak terjadi adalah satu, kalau yang perempuan tuh nggak tahu bahwa itu pelecehan. Jadi kalau pantatnya ditempok sama temennya dianggap bercanda-bercanda aja. Jadi mereka nggak tahu bahwa saat itu bagian paling privasi dari tubuh mereka lagi dilanggar sama orang lain. Terus yang kedua, biasanya siswi-siswi perempuan ini nggak tahu kalau mereka tuh bisa nolak atau bisa menyatakan keberatannya gitu. Kan kadang kalau kita ke sekolah kan selalu ada permainan mitos fakta. Ada salah satu pernyataan mitos faktanya yang bilang bahwa kalau orang terdekat melakukan pelecehan sama lo, itu artinya itu cuma bercanda. Nah, sebagian orang masih menganggap itu bercanda lo karena kan orang terdekat gitu. Padahal kalau orang itu benar-benar orang terdekat lo, maka mereka seharusnya mengerti cara menghormati tubuh lo. Kalau cowok-cowok biasanya yang terjadi adalah dianggap bahwa kalau mereka mengakses pornografi itu adalah hal yang wajar. Dan seks itu adalah seperti apa yang ditampilkan di pornografi. Sementara pornografi itu adalah industri yang frame-nya adalah untuk ya kepuasan aja gitu. Akhirnya seringkali frame yang ada di pornografi itu kan menganggap ya perempuan itu sebagai properti gitu untuk memenuhi kebutuhan seks laki-laki. Nah, akhirnya yang dipercayai oleh anak-anak remaja laki-laki itu adalah yang kayak gitu. Oh, gue harus kayak gitu. That is how I should treat the girls. Dan cewek-cewek di satu sisi cowok ngerasa harus melakukan perempuan sebagai objek, di sisi lain anak-anak perempuan ini nggak ngerti gimana cara nolaknya karena dianggap itu memang bercanda dari zaman dulu. Ini kan juga ada persoalan budaya gitu kan. Kayaknya kan perempuan memang dikondisikan untuk nggak ngomong. Itu banyak dibahas juga di isu kekerasan seksual karena saat korban menceritakan pengalamannya dianggap mengumbar aib. Entahlah aib buat dia, keluarganya, institusi, misalnya itu terjadi di sekolahnya, institusi
institusi sekolahnya, kalau terjadi di kampusnya, institusi kampusnya gitu. Jadi itu nggak pernah dianggap bahwa kekerasan itu terjadi pada tubuh dia. Itu nggak pernah dianggap sebagai sesuatu yang terjadi pada tubuhnya, tapi dilekatkan pada orang-orang di sekitar dia. Padahal itu adalah kisah yang perlu diceritakan, dan yang harusnya malu itu bukan korban, tapi pelakunya yang harusnya malu kan. Yang harusnya hidupnya hancur itu bukan korban, harusnya pelakunya gitu-gitu. Karena satu adalah itu orang jadinya nggak mau bercerita karena dia akan disalahin. Dan yang kedua, di Indonesia itu budaya menyalahkan itu lumayan gede. Victim blaming. Misalnya lu kecopetan deh, aduh gue kecopetan, lu sih. Yang pertama pasti di komentar itu lu sihnya, bukan oke, apa yang bisa gue bantu. Biasanya sih kalau kita datang ke sekolah-sekolah, kita bilang bahwa menceritakan pengalaman seksual itu penting untuk mengurangi trauma dan penting untuk mengidentifikasi pelaku, supaya pelaku ini diketahui loh orangnya yang mana, lokasinya di mana, modusnya apa, supaya orang lain tahu dan bisa mencegah itu. Dari kasusnya sendiri nggak sedikit loh kasus yang saat orang cerita nih, korban cerita ke keluarganya, malah diusir lah, malah disuruh menyelesaikan dengan cara damai gitu-gitu loh. Dikawinin pula kan sama pelakunya gitu-gitu, karena dianggap itu adalah aib. Yang aib itu adalah pelaku, perilakunya pelaku yang aib. Itu yang dihadapi perempuan kalau jadi korban kekerasan seksual. Kalau laki-laki lebih pada konstruksi maskulinitas gitu nggak sih? Betul. Tapi situasi yang sama juga terjadi pada laki-laki. Kan perempuan nggak mau bercerita karena dua hal tadi ya, disalahin dan dianggap mengumbar aib. Bagi laki-laki itu lebih sulit lagi situasinya karena dianggap dia nggak cukup kuat sebagai laki-laki. Jadi blamingnya secara spesifik mempersalahkan dan mempertanyakan, lu kan laki-laki, harusnya lebih punya kemampuan untuk melawan. Jadi itulah sebabnya yang membuat sangat jarang laki-laki yang menceritakan soal pengalaman dia mengalami kekerasan seksual. Makanya susah banget datanya tergambarkan dalam data apapun, yang akhirnya membuat mereka hidup dengan trauma itu. Dan biasanya orang yang pernah punya trauma menjadi korban kekerasan seksual punya peluang untuk jadi pelaku. Itu loh, itu tuh kayak zombie apokalips gitu loh. Jadi kalau lu nge-keep itu, sangat besar peluangnya lu akan melakukan itu pada orang lain secara tidak sadar. Kalau kita mengalami hal itu, kalau di posisi itu kadang kan kita jadi semacam nggak bisa berbuat apa-apa. Ya mungkin udah malu duluan kali ya ketika kita jadi korban gitu. Terus kita bisa ngapain gitu. Kadang-kadang kesadaran kita kan nggak muncul ngelawan itu tadi gitu. Ada istilah namanya tonic immobility. Jadi itu adalah situasi di mana saat orang baru mengalami kejadian yang mengagetkan, refleksnya adalah emang diem. Jadi kayak lu self hibernate, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Sama lah kayak orang kecopetan. Beberapa menit pertama kan lu masih akan berpikir, apa yang baru aja terjadi ya, barang gue kemana nih, terus copetnya kemana, terus gue harus kemana, terus gimana cara ngurus. Jadi semua itu cuma ada di pikiran, tapi lu nggak kemana-mana, badannya tetap di situ dan lu nggak ngapa-ngapain karena lu saking shocknya. Nah, tonic immobility ini juga terjadi pada kasus-kasus kekerasan seksual. Biasanya kalau untuk sekolah-sekolah perempuan ngasih tips, satu, kalau lu mengalami pelecehan seksual, maklumi saat lo mengalami shock, karena tiap orang punya kemampuan yang berbeda untuk segera keluar dari shock. Ada yang cuma berapa menit langsung bisa sadar dan tahu harus ngapain, ada yang sampai berjam-jam, and that is okay. Jadi jangan salahin diri sendiri yang bilang harusnya gue gini tadi, harusnya gue gini. No. Terus yang kedua adalah hal yang paling penting untuk dilakukan adalah segera tinggalkan lokasi, karena bisa jadi pelaku masih ada di situ. Misalnya carilah tempat yang terang dan ramai, entah di minimarket terdekat atau di kantor-kantor polisi kalau lo ngerasa aman. Yang ketiga, segera telepon orang dewasa yang lo percayai untuk bisa menceritakan apa yang terjadi dan bisa minta jemput kalau lo terlalu shock. Itu sih biasanya kita kasih adalah 3 hal itu. Kampanye soal pelecehan dan kekerasan seksual itu kan juga jadi bagian teman-teman yang peduli juga isu kesetaraan gender gitu. Beberapa waktu lalu kan sempat rame gerakan Indonesia tanpa feminis gitu kan. Kalau Nike sendiri ngelihatnya gimana? Kan juga S2 soal kesetaraan gender juga kan. Pas gue liat akun itu tuh komentar gue adalah gini, ya ampun mbak, lo tuh melakukan feminisme dengan mengumpulkan perempuan-perempuan, terus bikin gerakan, bikin movement bareng-bareng, bikin kampanye bareng-bareng di ranah publik pula. You are actually doing something that you forbid gitu loh. Jadi kayak kok lo menikmati tapi lo memungkiri bahwa lo menikmati itu. Dan itu benar-benar paradoks yang paling utama. Kalau menurut gue ya udahlah ya, namanya juga pemikiran. Setiap orang berhak menyebarluaskan pemikirannya. Kalaupun kita mau argue ya argue, tapi jangan bawa personal things. Lu jangan jadinya mencemooh hal-hal pribadi hanya untuk melemahkan si pemikiran itu. Walaupun sebenarnya gue gak setuju dengan gerakan anti feminisme, karena kan ya itulah ya, mereka yang menggembar-gemborkan gerakan itu sebenarnya mereka melakukan praktek feminisme. Dan yang gue lihat adalah mereka itu adalah orang-orang yang privileged sekali. Maksudnya laki-laki atau perempuan yang bisa mengakses edukasi itu kan cuma dikit ya. Yang bisa sampai kuliah itu cuma 2% di Indonesia. Udahlah lo termasuk ke bagian yang 2%, terus lo bilang bahwa perempuan itu gak butuh feminisme. Itu kayak lo bisa menikmati akses itu tapi menutup akses itu ke orang-orang lain. Lo gak tahu betapa pentingnya akses ini buat orang lain. Yang ada di pikiran gue tuh analoginya kayak gini. Jadi misalnya ada cewek-cewek ini bangun jembatan terus ngebantuin siapapun untuk menyeberangi sungai
damai supaya bisa mendapat akses yang lebih baik. Setelah sampai seberang, ada nih sekelompok perempuan yang tiba-tiba bilang, manusia itu adalah hakikatnya adalah makhluk daratan, jadi nggak boleh melewati segala jenis perairan. Sementara cewek-cewek yang tadi udah bikin jembatan ini, wah tahu gitu tadi pas lewat gue selengkat biar nggak bisa lewat. Gitu kan. Wah kebangetan lu kan. Lu nggak mikirin bahwa ada orang lain yang butuh akses loh. Harusnya dengan pendidikan yang lo miliki, lu menjadi jembatan buat orang lain, bukan menutup jembatan itu ke orang lain. Hal paradoks lain yang gue temukan juga adalah dengan lo bilang nggak butuh feminisme, terus bahwa perempuan itu patutnya di rumah aja, terus nggak ada di ranah publik. Nanti saat lo mau ngelahirin misalnya, apakah bukan dokter perempuan yang lo cari? Apakah bukan bidan perempuan yang lo cari? Saat anaknya masuk TK, apa lo nggak nyari guru TK perempuan? Saat lo butuh asisten rumah tangga, di saat lo lagi lebaran, apa lo nggak nyari asisten rumah tangga perempuan? Lo nggak butuh feminisme, oke. Lo merasa nggak butuh perempuan ini untuk ada di ruang publik, oke. Lo merasa perempuan ini nggak perlu bekerja, oke. Tapi lo butuh perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan lo sebagai perempuan. That is so paradox. Kalau yang nggak pernah ketemu Neki mungkin kan nggak tahu kalau Neki berjilbab gitu kan. Sebagai perempuan Muslim melihat feminisme seperti apa? Kalau gue sendiri perjalanan personal gue menemukan Islam dalam feminisme dan menemukan feminisme dalam Islam. Jadi saat dulu gue belajar, kan gue ikutan pengajian dari SMA ke kuliah gitu lah, yang mentoring gitu. Gue ngelihat bahwa yang Islam itu sebetulnya secara ajaran yang ideal memuliakan perempuan loh. Istri Nabi aja dia womanpreneur, kan dia adalah entrepreneur internasional. Kalau istri Nabi itu sampai ketemu sama nih penggagas Indonesia anti feminisme, itu pasti akan bertentangan banget lah. Orang ini pebisnis internasional loh, perempuan pebisnis internasional, nggak bakalan bisa tuh melakukan itu kalau sama teman-teman Indonesia anti feminis, karena kan nggak boleh. Jadi kalau dari gue, Islam itu tuh sebenarnya mengajarkan untuk kayak gitu, cuma seringkali interpretasinya yang menurut gue salah. Seringkali kayak misalnya gini, di isu kekerasan seksual aja lah misalnya ya. Misalnya kalau di isu kekerasan seksual kadang dianggapnya gini, kalau perempuan mengalami pelecehan seksual dianggap karena satu, lu nggak menutup aurat, atau karena itu adalah balasan dari Tuhan atas perilaku lo di masa lalu. Oke. Jadi lu harus menerima itu sebagai takdir. Reinkarnasi dong berarti. Terus gue bilang gini, ya ampun, tapi lu jangan sampai lupa bahwa pelakunya juga berdosa loh, bahwa dia melakukan kekerasan sama orang lain itu udah melanggar hakikatnya Islam yang rahmatan lil alamin. Lu harus jadi rahmat bagi semua orang. Kalau tiba-tiba lu melakukan kekerasan, lu jelas nggak menjadi rahmatan lil alamin. Dan kata Islam sendiri kan dari kata damai ya. Saat lu melakukan kekerasan itu nggak mungkin menciptakan kedamaian. Jadi lu nggak bisa tiba-tiba bilang badan ini harus saat dilecehkan terima aja karena itu adalah takdir. Itu kan juga yang diangkat oleh Indonesia tanpa feminisme kan, bahwa badan itu bukan milik kita tapi milik Allah. Exactly, I agree with that point. Dan karenanya saat ini adalah titipan dari Allah, lu harus bertanggung jawab saat dibalikin lagi ke Allah. Kayak misalnya kayak lu nitipin kamera deh ke gue, pas dibalikin lu kan pengen kameranya balik dengan keadaan yang baik kan, karenanya lu akan menjaga bener-bener dong kamera titipan gue. Nah itulah yang harus kita lakukan juga. Maksudnya konteks badan ini perlu kita bela dan badan ini kita miliki adalah itu tuh perlu kita jaga, dan kita berhak untuk melawan saat ada orang melanggar privasi kita, karena itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan tubuh itu ke kita. Pas banget kan sebelum Ramadan deh obrolannya. Tadi kan kita sempat ngobrol juga ke sekolah dan melakukan survei secara nasional juga ya soal kekerasan seksual. Bahkan nggak cuman laki-laki dan perempuan ya, ada gender yang lainnya. Boleh disampaikan nggak sih juga soal survei itu? Jadi itu kerjasama dari 5 komunitas, ada perempuan, ada Change.org, Jakarta Feminist Discussion Group, Halabek Jakarta, sama Lentera ID bikin survei nasional soal pelecehan seksual di ranah publik. Jadi itu menangkap pengalaman orang-orang mengalami pelecehan seksual di tempat dan kendaraan umum. Kenapa jadi penting untuk bikin survei itu? Karena belum pernah ada yang meng-capture data itu. Selama ini kan kita kalau data kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, itu biasanya pakai data catatan tahunan Komnas Perempuan. Nah, tapi karena itu basisnya dari pengaduan yang masuk ke lembaga pengadaan layanan atau lembaga yang menangani korban, seringkali kasus yang masuk itu adalah kasus yang berbasis relasi, KDRT atau kekerasan dalam pacaran. Sehingga kekerasan yang ada di ruang publik nggak tergambarkan. Makanya kita bikin survei itu. Nah, kalau untuk data, yang ikutan kan ada 62.000 responden dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua. Cuma memang terbatas pada wilayah-wilayah yang orang-orang yang bisa mengakses internet. Secara garis besar, di situ di data itu ditemukan bahwa semua orang pengalaman mengalami pelecehan seksual itu biasanya rata-rata di umur 16 tahun. Artinya di usia SMA lah ya. Baik laki-laki ataupun perempuan, rata-rata mengalami pelecehan seksual itu di usia segitu kira-kira. Terus hal yang lagi apa yang menarik ya? Tadi ada gender lainnya gitu. Jadi kita emang pilihannya laki-laki, perempuan, terus ada gender lainnya buat mereka isi. Jadi untuk menggambarkan bahwa pelecehan seksual itu bukan cuma terjadi pada cisgender, laki-laki atau perempuan, tapi gender lain juga banyak mengalami. Dan seringkali pada teman-teman yang bukan cisgender,
pelecehan seksual itu justru lebih banyak terjadi karena secara tampilan mereka juga dianggap berbeda dan dianggap aneh, karenanya mereka jadi lebih rentan terhadap pelecehan seksual daripada laki-laki atau perempuan cisgender. Dan mungkin masyarakat juga menganggap perlakuan semacam itu diperbolehkan gitu ya. Iya, karena kan mereka memaklumi bahwa itu sebagai lucu-lucuan aja. Misalnya ngeledekin orang tuh sebagai lucu-lucuan aja, padahal tubuh itu kan bentuk privasi dari setiap orang, dan identitas gender seseorang tuh hal yang sangat privacy loh ke setiap orang. Itu tuh hakikat dasar lo gitu loh. Lo mendefinisikan diri lo sebagai apa, dan saat lo mendapatkan bully atau pelecehan atau diskriminasi atas itu, maka lo akan ngerasa identitas gue sebagai manusia tuh udah gak ada. Kadang-kadang kan melakukan pelecehan seksual atau pelaku pelecehan seksual, bahkan masyarakat mempersepsikan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap laki-laki dan perempuan saja masih belum sepenuhnya dipahami gitu. Kalau terhadap teman-teman yang punya gender lain gitu ya, selain cisgender itu, pemahaman masyarakat sendiri kalau Nike ngelihatnya seperti apa gitu? Kalau tadi kita cerita soal victim blaming misalnya, nah victim blaming itu menjadi lebih parah lagi bagi teman-teman dengan gender berbeda karena mereka dianggap melanggar kodrat. Jadi victim blamingnya biasanya tuh benar-benar berbasis agama manapun. Jadi kalau kita bilang ya oke, buat yang perempuan aja udah sesulit itu. Maksudnya untuk kekerasan seksual aja segala macam persyaratan yang membuat pelecehan seksual jadi sulit untuk dilaporkan, berbeda dengan kekerasan bentuk lain. Terus kalau terjadi pada laki-laki menjadi lebih sulit lagi karena dispesifikan mempertanyakan soal kelelakiannya karena kurang kuat. Nah, kalau buat teman-teman dengan gender berbeda, mereka jadi lebih dipersalahkan lagi karena ya lu mengalami itu karena lu nggak seharusnya punya gender kayak gitu. Bahkan dari identitasnya dia aja itu udah nggak diakuin dan dipersalahkannya dihubung-hubungkan terus dengan gendernya dia. Padahal terlepas dari gendernya apapun, semua manusia itu nggak ada yang berhak loh untuk menerima kekerasan. Kita kalau nolong ya nolong aja gitu, bukan yang pakai nanya-nanyain gendernya apa dan kenapa gitu. Apapun alasannya ya, meskipun itu agama gitu kan. Betul. Orang katanya kan tujuannya untuk dakwah, kan tujuannya itu untuk preaching gitulah ya, agamanya. Kan kalau di agama gue sendiri di Islam biasanya kan berkacanya pakai pengalaman kisah-kisahnya Rasul ya. Gue akan bilang gini, bahkan nggak usah ke kekerasan itu, tapi untuk yang hal-hal kayak iya sunnah Rasul itu poligami. Oke, sekarang kita teladani Rasul seutuh-utuhnya ya. Apakah lo udah bisa menyuapi seseorang yang pernah bikin hate speech ke lo, dia punya keyakinan yang beda sama lo, tapi lo malah datang di saat dia datang dan menyuapi dia pakai tangan lo sendiri? Itu kan yang dicontohkan oleh Rasul kan, bahwa ya saat orang lain itu lagi kesusahan, mau dia orang yang benci sama lo dan dia agamanya beda sama lo, kalau dia butuh dibantu, lo bantu. Nah itu gue pindahkan konteksnya ke kekerasan. Ya lu masa pas lagi nolong korban pakai nanya dulu mohon maaf agamanya apa, atau mohon maaf kelaminnya apa? Kan nggak bisa dong. Lu harus menolong siapapun. Kita tuh seharusnya menolong orang lain loh, saling bantu karena semata dia manusia. Bisa nggak sih nggak nanyain itu? Karena Rasul aja udah mencontohkan tuh kayak gitu. Lu nggak usah bilang yang sunnah Rasul itu poligami. Mohon maaf, Rasul poligami pas dia udah tahajudnya tiap hari misalnya, sholatnya udah full, puasanya udah full. Lu udah begitu apa belum? Kalau belum ngapain sunnah Rasul yang itu, sunnah Rasul yang lain aja dulu. Tapi kemudian kan memang yang terjadi adalah yang berkoar-koar soal itu kan memang orang-orang yang sudah dianggap ulama gitulah kalau dalam Islam kan. Ya terus gimana gitu kan, kita pengennya juga ibadah niatnya gitu kan, alasannya kan seperti itu gitu. Masa itu salah gitu? Ngikut aja gitu kan. Kalau buat yang ikut aja kan kadang, apalagi di era capres-capres kemarin nih ya, Allah itu ya kan, orang tuh selalu mikirnya gini, pakai potongan ayatnya yang sami'na wa ata'na. Aduh gue jadi agak teknis kan. Pakai ayat yang aku dengar maka aku taat. Pokoknya udah kalau dibilangin sama ulama ini udah ini aja, nggak usah pakai tanya-tanya, nggak usah pakai talkback, pokoknya lu pilih aja yang ini gitu. Terus gue bilang mohon maaf nih dengan segala keterbatasan pengetahuan agama gue ya, perasaan ayat pertama yang muncul yang turun dari Quran itu adalah soal Iqra. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra, baca. Saat itu Nabi belum bisa baca loh, bahkan dia belum bisa baca aja disuruhnya baca. Berarti kan dia emang dipaksa untuk mencari informasi secara aktif sendiri. Dia nggak disuruh mendengarkan, dia nggak disuruh untuk melakukan, dia nggak disuruh untuk mematuhi, dia disuruh untuk baca. Bahkan dia belum bisa baca, dia suruh belajar baca dulu, baru akhirnya bisa baca. Itu artinya perintah pertama itu dari Quran adalah kita tuh secara aktif cari tahu loh, cari tahu sendiri, mencari tahu informasi dengan menyebut nama Tuhanmu ya, sambil pakai guidance soal keagamaan kita. Tapi jangan cuma pakai guidance keagamaan tapi lo nggak baca. Jadi lo harus secara aktif mencari informasi. Nah sami'na wa ata'na itu munculnya kan baru belakangan. Jadi lo baru bisa taat dan dengar kalau lo tahu apa yang lo taati dan apa yang lo dengar. Kalau lo belum tahu, gimana caranya lo mau taat sama mau dengar gitu. Biasanya gue bilangnya kayak gitu. Jadi kalaupun ada orang yang iya tapi ulama ini bilangnya begini, iya tapi jangan lupa kita tuh harus baca dulu sendiri. Lo udah memahami atau belum? Kayak misalnya kemarin rame-rame RUU penghapusan kekerasan seksual deh. Itu kan juga bahas yang ngomongin soal kata ulama ini
itu adalah RUU pro zina, LGBT, aborsi. Mohon maaf, lu udah baca apa belum? Kalau lo belum baca, ya berarti lo belum bisa taat dong, karena lo belum tahu apa yang akan lo taati. Dan kalau lo menaati tanpa tahu apa itu, lo artinya yang lo lakukan adalah taklid buta aja udah. Gitu. Padahal taklid buta juga dilarang dalam Islam gitu. Suaranya soal feminisme cukup kencang juga, melawan kekerasan pelecehan seksual gitu. Terus kemudian jadi ally gitu untuk teman-teman LGBT. Sempet mengalami ini gak sih? Mungkin dipertanyakan keislaman Neki gitu. Pernah ada yang bilang gini, Neki lu masuk sholat gak? Sholat lah, apa hubungannya aktivitas gue di isu ini dengan sholat gitu. Kalau ya gue masih punya relasi dengan Tuhan, dan emang itu yang pilihan yang gue ambil. Tapi gue rasa semua sholat lo gak ada yang diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow. Gue mau standing ovation rasanya saat itu. Gue kayak oke, gitu. Kan gue jadi mikir ya, emang lu punya alat ukur apa yang bisa ngukur orang ini gak keterima sholatnya, orang ini keterima sholatnya? Kan gak ada alat ukurnya kan. Terus gue bilang, oke, kalaupun emang Allah gak mau menerima sholat gue, gak apa-apa. Yang penting gue menikmati prosesnya. Karena buat gue sholat itu adalah berkomunikasi sama Allah. Bukan karena gue pengen dapat sesuatu di belakang itu, tapi karena gue pengen ngobrol sama dia. Kalau buat gue, ngobrol sama Allah lewat sholat itu, ya ngobrol nih, Tuhan gue lagi punya masalah begini, terima kasih kemarin udah ngasih gue rezeki ini. That is a conversation that I want to have melalui sholat. Jadi kalau setelah itu gue gak dapat surga ya, gak dapat pahala, gue gak apa-apa, karena bukan itu yang gue cari. Ngikutin ini gak sih? Kalau di Amerika sekarang lagi rame pencalonan presiden gitu. Di Partai Demokrat salah satu calonnya yang kemudian sudah declare openly gay dan udah menikah gitu kan. Dan kemarin di salah satu rally-nya dia ada yang neriakin Sodom dan Gomora. Itu ayat di Bible. Dan cerita yang sama kan ada juga di Al-Quran, dan itu sering juga dipakai kan. Nah, kalau Neki ngelisnya orang-orang yang menggunakan ayat itu gitu ya untuk menghakimi teman-teman LGBT kayak gimana? Orang kan beragama motivasinya beda-beda ya. Ada yang pencitraan, and that is so true. Ada yang memang mencari ketenangan. Jadi agama itu adalah soal bagaimana dia menjalani hidupnya. Ada yang dia pakai untuk dapat poin. Jadi sistemnya jadi kayak orang asuransi. Ini tanpa merendahkan orang asuransi, cuma dia sistemnya kayak oke, karena gue pengen dapat poin, gue harus melakukan ini dan gue harus mengajak orang lain. Kalau orang lain gak ikut, MLM, dia salah. Gitu. Jadi kalau buat gue orang kayak gitu, ya mungkin dia emang cara beragamanya adalah buat nyari poin sebanyak-banyaknya. Dan beragama itu bukan untuk dia praktekkan, tapi lebih ke orang lain harus melakukan apa yang dia lakukan. Kalau dugaan gue sih gini, itu adalah misinterpretasi dari definisi dakwah. Kan kalau Rasul itu kan misinya adalah menyebarkan kebaikan, bukan memaksakan kebaikan. Yang namanya nyebarin nih gue sebarin. Lo mau ambil bagus, enggak apa-apa. Yang penting gue udah ngasih tahu. Kalau kita memaksakan kebaikan, dalam definisi gue itu namanya adalah melampaui otoritas Rasul. Karena Rasul aja cuma diminta menyebarkan kebaikan loh, nggak memaksakan kebaikan. Nah sekarang Rasul juga bukan ngomong begitu, gampang banget dianggap oh kafir, oh dosa, oh ahli neraka. Weh, dia punya stempel dari mana? Dan yang gue pelajari, saat ada orang ngejudge orang lain dengan sesuatu hal, itu biasanya ada isu di dirinya sendiri yang belum selesai soal itu. Jadi emang saat kita ngejudge orang lain, biasanya di titik itulah ada sesuatu yang belum clear dengan diri kita sendiri. Jadi sekarang kalau gue ngeliat orang-orang ngejudgein orang lain nih, gue biasanya jadi observasi, ada masalah apa dia di titik itu dalam hidupnya. Gue sih bisa mungkin kalau ngejudge paling gue lebih ke ngebantu teman-teman LGBT yang dijudge-nya ya, daripada gue sibuk untuk jangan ngomong gitu ke LGBT. Capek kan ya. Tapi pernah gak sih mencoba untuk membuka dialog gitu ya dengan mereka gitu? Mereka siapa yang ngejudge? Iya. Yang gue lakukan bentuknya adalah biasanya konfirmasi. Kayak misalnya soal Sodom dan Gomorrah misalnya, soal ayat itu. Gue konfirmasi itu tuh, ayat itu menjelaskan bahwa kenapa sampai ada laknat Allah, karena ada kekerasan seksual, paksaan pada tamu-tamu yang datang. Jadi kalau ngomongin soal sodomnya, akan ada begitu banyak orang heteroseksual yang juga kena dosa karena mereka juga melakukan sodomi. Dan cara pandang bahwa sodomi itu hanya dilakukan oleh LGBT kan tuh perspektif yang salah ya. Selama lo punya lubang anus dan selama lo penis, itu lo bisa dilakukan oleh siapapun. Dan itu adalah praktik yang banyak dilakukan oleh heteroseksual sekalipun. Terus kayak misalnya hal lain lagi yang biasanya dibahas untuk kayak gitu adalah pekerja seks misalnya. Terus gue akan selalu biasanya mengingatkan, ingat gak sih dulu ada potongan kisah yang seorang pekerja seks ngasih minum anjing pakai sepatunya, terus habis itu dia malah masuk surga karena perilakunya dia ngasih makan anjing, padahal anjing binatang yang najis loh, binatang yang haram kan. Bisa gak sih melihat bahwa siapapun tuh punya peluang yang sama loh. Kalau lo cara beragamanya ngomongin soal dosa dan pahala, neraka dan surga, semua orang punya peluang yang sama loh. Jangan karena lo menggunakan pakaian tertentu, menggunakan simbol agama tertentu, lo ngerasa lo pasti dapat surga. Sampai dengan lo mati, lo peluang lo masih terus ya udah kayak quick count kan, sampai dengan itu final lo belum bisa ngejamin apa-apa. Sorry banget nih ya kan. Nggak seharusnya kayak itu dibenturkan dengan sisi keagamaan kita atau religiusitas
identitas kita ketika berhadapan dengan teman-teman LGBT, katakanlah, berteman dengan mereka gitu. Pada dasarnya orang yang cenderung judgmental itu nggak akan mau berteman dengan siapapun yang berbeda sama dia. Dia akan berteman dengan orang-orang itu aja kan. Dan makin lo berteman dengan orang-orang itu aja, pengetahuan lo nggak akan nambah. Pengetahuannya akan terbangun dari orang-orang yang punya perspektif yang sama. Jadi kalau salah bareng, kalau benar bareng. Jadi lo nggak akan pernah punya pengalaman, oh emang ada ya orang kayak gitu, emang ada pengalaman kayak gitu. Jadi lo akan selalu ngerasa hal-hal di luar itu nggak akan pernah terjadi sama lo. Sampai dengan tiba-tiba misalnya anak lo LGBT misalnya, atau anggota keluarga terdekat lo LGBT, atau ternyata sahabat terdekat lo cerita ke lo kalau di LGBT, baru mungkin lo mikir, oh ternyata LGBT itu sedekat itu loh sama kita. Orang tuh sulit berempati kalau nggak pernah berinteraksi langsung. Dan sementara orang-orang yang judgmental biasanya nggak mau berinteraksi. Lalu takut juga persepsi masyarakat gitu kan. Tadi kayak Neki takut dipertanyakan keislamannya, atau bahkan takut dipertanyakan seksualitasnya juga. Itu kan juga terjadi. Kalau lo bela mereka, jangan-jangan lo juga bagian dari mereka gitu kan. Nah itu dia, biasanya kalau orang yang masih takut kayak gitu, dia ada sesuatu yang belum clear juga dari dirinya kan. Ada sesuatu yang, biasanya yang gue tahu sebagai ally gitu buat teman-teman LGBT, ya udah clear kayak oke, gue udah tahu nih gue mendefinisikan diri gue sebagai apa, gue udah siap konsekuensinya apa. Jadi kalaupun emang ada anggota keluarga yang rese atau yang mempertanyakan atau apapun, ya udah I'm okay that I already accept myself. Biasanya sih kalau kayak gitu orangnya udah sepenuhnya clear dengan identitas dirinya. Di Indonesia itu bukan cuma LGBT yang sulit untuk coming out, allies-nya LGBT juga sulit untuk menyatakan sikap sebagai allies-nya LGBT. Bahkan orang-orang yang di isu feminisme juga sulit untuk coming out sebagai feminis, itu juga sulit. Karena sebagian orang memilih untuk gue pro dengan perlindungan korban, gue mendukung dengan adanya gerakan penghapusan kekerasan seksual, tapi gue gak mau terlihat teridentifikasi dengan itu karena nanti gue akan dianggap liberal lah apa dengan semua penilaian-penilaian itu gitu. Jadi emang untuk yang misalnya kasus RUU penghapusan kekerasan seksual kemarin misalnya, banyak gitu orang yang nge-DM perempuan atau akun-akun lain yang bilang, Kak sebenarnya gue setuju nih sama RUU ini, cuma gue gak bisa posting ini di IG gue karena gue takut ketahuan sama teman-teman atau keluarga gue gitu loh. Takut di-unfollow atau takut, lo kok kayak gitu sih? Orang sekarang aja capres tuh gak milih capres tertentu dipertanyakan keimanannya loh. Golput juga dipertanyakan loh gitu. Padahal kan lo itu kan hak semua orang loh. Pada dasarnya semua orang berhak melakukan apapun sebagai warga negara. Dan kalau di isu kekerasan seksual, siapapun yang menjadi korban perlu kita bantu. Gak usah pakai nanya-nanya identitasnya siapa. Kayaknya pembahasannya masih jauh kan RUU pelecehan seksual itu ya. Nah itu dia ya. RUU itu ya karena dianggapnya pro zina apa segala macam, dan kemarin pas lagi masa kampanye capres dipakai untuk menggalang massa ya kan, jadilah terhambat RUU itu. Padahal RUU itu sangat membantu karena fokusnya ke pemulihan korban. Dan bedanya dia dengan aturan-aturan hukum lain adalah dia RUU ini menghapus juga soal bagaimana caranya merehabilitasi pelaku supaya nggak jadi potensi pelaku di masa yang akan datang. Terakhir, biasanya orang-orang yang saya ajak ngobrol selalu saya tanyain ini, cinta menurut Neki apa? I didn't expect that. Cinta itu adalah susah ya. Gini, karena buat gue hidup itu adalah pembelajaran. Cinta itu adalah proses. Jadi itu bukan soal apakah kita akan bersama dia selamanya. Itu bukanlah soal statusnya kayak apa, tapi apa aja pembelajaran yang kita bisa dapetin selama berproses sama dia. Jadi make sure bahwa prosesnya benar-benar kita nikmati, gak taken for granted. Dalam obrolan tadi kita juga berbincang perkara membaca. Membaca memang gak melulu diartikan secara harfiah membaca buku. Membaca itu kan jadi bagian dari belajar. Membaca jadi awal kita untuk mengenal yang lian, mengenal huruf, mengenal ejaan, tanda baca, sampai kemudian merangkai kalimat. Itu butuh proses. Tapi kalau kita gak bersedia memulainya, kita gak akan pernah bisa paham tentang hal atau silian itu. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.